lah ulang maluwi nang hati kau kat itu dalam mulus lo banyak itu hari satu cuma alain adon perlu perbaikan kan. Jadi 4 orang dari sini udah kosong no. Di tahun 2014 akhir di Bangido siapa namanya itu yang sekretaris Asia dulu di UN si yang orang Ambon itu siapa namanya perempuan ya? Perempuan itu si SS Tonggal. iya si Sonia Parera memberitahu kepada saya waktu itu dikatakan ada dana abadi GKB di Jerman di UN dan bunga dari dana abadi itu adalah untuk dana pensiun. Tolong abang katanya dibuat surat permohonan supaya uang itu dicairkan dari saya. Dan untuk itu harus jelas penggunaannya untuk yang pensiun. Jadi tahun 2015 awal, nah saya memang minta waktu itu Toba Tobing untuk menyusun dan mendata siapa-siapa yang pensiun di GKP, pendeta dan janda pendeta, dan tahun berapa pensiunnya. Karena dana itu adalah untuk para pensiunnya. Dan kalau uang itu misalnya cair 2015, saya kan tidak ikut di situ. Yang ikut yang sebelumnya. Tapi waktu itu tahun 2015, Toga tidak sempat menyusun tahun-tahun berapa yang pensiun ini semua. Sebab uang itu kan untuk yang pensiun. Dan tahun 2015 saya sendiri tidak begitu memberi perhatian tentang hal itu. Karena 2015 adalah persiapan kita untuk Siloda pada Oktober. Jadi lewatlah tahun 2015. Tahun 2016 saya tanya Sonia Parera bagaimana hal itu supaya saya dicekkan. Waktu itu Sonia Parera mengatakan saya tidak mau mengurusi itu sekarang katanya karena ada masalah dengan pimpinan GKP. Waktu itu kan saya menggugat mereka di pengadilan dianggap tidak sah ini kepemimpinan ini. Jadi 2016-2017 ini tidak bicarakan dan saya kira 2018 Sonia Parera pensiun 2017 atau 2018. Nah, tentang dana abadi ini dan bunga uang untuk pensiun ini dalam kaitan dengan GKP sebenarnya itu sudah pernah diterima bantuan dari UN untuk pensiun oleh saudara kita Lai Indonesia Suara pada tahun 2006 saya kira dimulai itu, yaitu untuk menutupi hutang GKP di dana abadi PGI pas servis, menutup apa namanya kewajiban dari pendeta yang lain semuanya termasuk. Dan waktu itu memang diterima itu 800 juta dan dana lokal dari kita sekitar 400 juta untuk menutupi pas servis itu semua. Dan di situ sudah dibentuk apa yang ada sekarang yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tim peduli pensiun. Dulu ketuanya itu kan termasuk Bupati Sinangka. Kemudian ada yang ada di situ Bupati. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang dengan status yang sebenarnya tidak jelas. Hari itu waktu masih aman Sekjen Pak Sawan sebagai diakonnya, saya pernah mengatakan protes supaya itu dibubarkan saja. Sebab legalitasnya itu dan kehidupannya di GKB itu perlu diperjelas secara permanen dan dengan baik untuk keadaan di GKB sekarang ke depan. Nah itu percakapan kami hari Senin kemarin. Lalu saya katakan untuk mengonfirmasi itu, ya mari kita ke
siapa? Kita tanyakan kepada pimpinan. Apakah uang itu sudah pernah dibicarakan dari Jerman? Kalau tidak, mohon disulati. Tahun 2021 atau 2022 itu ketika kepemimpinan Amang siapa? Amang Samosir, Biro Keuangan, Amang Samosir. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah pernah pesankan, tolong GKP menyurati mengenai uang yang ada di UM untuk dana pensiun. Tapi saya tidak tahu bagaimana realisasinya itu dia dapat. Nah, itu yang pertama kedatangan kami di sini. Bagaimana dengan uang ini? Kalau ini memang sudah dikirim, saya kira supaya disampaikan kepada alamat. Dan dalam kerjasama kita dengan lembaga-lembaga atau badan mitra luar negeri, ada 3 hal yang harus kita pedoman supaya GKP bisa berjalan baik dalam kemitraan dengan lembaga-lembaga kita yang ada di luar negeri. Yang pertama, kita harus berusaha untuk berlaku jujur. Yang kedua, kita harus berlaku terbuka, transparan, tidak ada yang tertutupi. Dan yang ketiga, berlaku adil. Ketiga hal ini adalah kata kunci dalam membangun kemitraan dengan terutama rekan-rekan kita yang ada di Jerman. GKP dalam beberapa hal sebenarnya sudah dicoret dalam beberapa kegiatan di Jerman, termasuk yang tadi PHB misalnya. PHB itu ditutup dan berhenti saya kira ketika Bob Janison. Sudah itu diputus. Kenapa diputus? Karena waktu itu diterima ketika Natal dan Tahun Baru itu sebenarnya. Akhir tahun selanjutnya. Tapi waktu itu uang itu sebagian kecil saja ke pendeta, sebagian besar digunakan oleh pimpinan tahun 17. Lalu waktu itu pendeta SH Hutagalung menyurati ke Jerman bahwa uang itu tidak sampai kepada pendeta, dan sejak itu PHB berhenti sampai sekarang. Nah, beasiswa kita dari Bonboy dulu juga pada masa Mamadou RMG sebagai sekjen masih ramah orang dan sebagainya juga berhenti karena pertanggungjawaban dari beasiswa itu tidak jelas, termasuk dari UM. Dengan UM kita cukup lama tidak menerima beasiswa. Baru kemudian dengan Pendeta John, saya kira kita dengan dengan berjudi, kira-kira begitu lah, berjudi. Mereka masih tawar-tawar begini, kita katakan enggak, maju aja di sana, nanti kita pancaran tabrak ke belakangan diberikan atau tidak itu soalnya. Nah, saya kira membangun kepercayaan ini perlu bagi kita, karena itu soal dana tadi, kalau itu memang sudah pernah dibicarakan, silakan direalisasikan dengan baik. Dan kalau belum, saya kira bisa disurat supaya uang itu ada. Dan kalau itu ada, supaya dipergunakan secara adil dan transparan, tidak ada yang ditutupi, supaya nanti tidak ada laporan-laporan di belakang layar yang membuat persoalan ini menjadi berhenti. Bantuan ini akan hilang nanti dan GKP akan mengalami tutup pintu dari mitra kita yang ada di. Nah, untuk keadilan itu supaya dilakukan dengan adil yang saya sebutkan tadi, kalau ada dana itu nanti dengan menghitung masa pensiun. Saya usulkan kalau itu nanti datang bisa dicairkan dana itu, karena kita menerima dana untuk pas servis itu kalau nggak salah 2008. Jadi bisa dihitung saya kira mulai dari 2009. Artinya 2009 siapa yang pensiun, nah lalu dihitung per tahunnya ini sebagai X. Misalnya kalau dia yang pensiun 2009, sekarang 2006, berarti berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun.
17 tahun. 17 tahun. Jadi dianggap aja 17 X. Saya misalnya pensiun 2018, 2006, nah baru 7X. Nanti semua yang pensiun ini biar lagi daftar sekian X, jadi itu dibagi rata. Sebab dana itu tidak bisa dibagi rata kepada semua orang. Misalnya kami yang ada di sini, ini yang Nurul Tanjung, misalnya sudah pensiun 98, 97. 2002. Oh, dari kantor pusat atau dari mana? Dari kantor pusat. Dari pensiun dari pendeta. 2002. 2002 sekian. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dana itu tidak terrealisasi 2015 yang lalu, karena yang sekarang belum bagian, termasuk saya misalnya dan sebagainya. Tapi kalau dia cair hari ini misalnya, lalu itu dibagi rata dengan saya dengan yang sudah sekian puluh tahun, sebab itu bagian mereka itu juga, sebab dana itu sudah cukup lama dari masa doktoran dan masa ada di sana. Nah, saya kira hal-hal seperti ini nanti akan menjadi perhatian yang utama dari lembaga-lembaga mitra kita untuk melakukan realisasi dari segala sesuatu kerjasama yang ada secara transparan, jujur dan adil. Itu yang pertama saya kira yang ingin kami sampaikan. Yang kedua menyangkut dana pensiun kita. Saya memang melihat sekarang, saya tidak pernah menyesali apapun yang ada dalam perjalanan hidup saya sebagai pendeta di bidang ini. Karena menyangkut dana pensiun misalnya, saya tidak menyesal dan tidak bersungut-sungut dengan itu. Karena itulah yang dapat saya lakukan ketika saya pendeta aktif. Dan kita perjuangkan bersama-sama sampai bisa pensiun dengan menggunakan dana pensiun PGI. Itu kesepakatan kita. Apa yang kita terima dari dana pensiun PGI, menurut saya itulah pensiun kita. Cuma ada yang menerimanya sekaligus, ada yang tidak. Yang menjadi keprihatinan saya sebenarnya sekarang ini adalah, saya kira saudara Lasro tahun berapa itu kira-kira tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013 atau 2014 kita mengikuti beberapa kali seminar tentang dana pensiun di Bogor, di mana. Pengaturan mengenai dana pensiun ini memang yang dulu disebutkan apa namanya itu manfaat pasti ya 70% dari gaji pokok seperti PNS. Tapi ternyata PNS sendiri kan sudah kerepotan sekarang dengan pensiun kan, misalnya dari taspen dan sebagainya yang korupsi sebagainya. Itu bisa berjalan karena ya kita rakyat yang menggaji itu dari APBN kan, 70%. Tapi di lembaga-lembaga swasta, nah, jaminan itu tidak dari manfaat pasti lagi, tapi sudah simpanan pasti kan. Makanya dulu waktu kita seminar di Bogor sebenarnya pensiun kita tidak lagi menghayal 70% dari gaji, tapi simpanan pasti. Nah, saya membayangkan kalau pendeta GKP yang aktif sekarang, misalnya penyesuaian gaji tidak pernah terjadi sesuai dengan kenaikan PGPS misalnya. Jadi kalau misalnya pendeta yang aktif sekarang masih menerima gaji tahun 2010 misalnya, 2010 kemarin sesuai dengan PGPS 2010. Nah, kira-kira simpanannya itu di dana PGI, dana pensiun PGI berapa? Saya kira masih tetap seperti simpanan saya kan. Jadi nanti kalau misalnya uang itu diambil, saya datang nanti kalau Lasro misalnya pensiun 10 atau 20 tahun yang akan datang, kira-kira berapa uang yang berada di PGI? Jangan-jangan masih sama dengan saya. Saya kebetulan masih beruntung bisa terima 100 juta karena saya mulai pendeta tidak ada yang absen setoran saya ke. Ya waktu GKP bermasalah ada dulu
dari kantor ini tidak dikirim apa semuanya. Tapi saya sebagai pendeta sudah dikirim itu PBBT. Karena itu saya tertutup. Pendeta itu orang kalau masalah, dia hanya terima dari PBBT 30 juta. Nah ketika saya terima 100 juta, ya heran, bagaimana itu bisa kau dapat? Ya, saya nggak peduli dengan kantor yang nggak membayar itu. Saya peduli aja sih. Yang 11% itu saya kasih aja semua. Nah sekarang kalau pendeta yang aktif sekarang nanti pensiun dengan 100 juta 20 tahun yang akan datang, berapa nilai uangnya 100 juta? Nanti karena GPS gaji yang sekarang dan simpanan yang diberikan kepada pensiun ini tidak akan pernah berubah. Karena itu menurut saya yang pertama bukan diperhatikan yang pensiun ini bagi saya yang lebih utama, tapi pendeta yang aktif ini sekarang bagaimana pensiun ke depan. Dan mohon itu menjadi perhatian. Supaya apa yang ada sekarang itu yang 300.000, yang 300.000 per bulan itu, 350 per bulan, ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Mesti ada batas waktu di mana itu dihilangkan. Dan dana pensiun PGI itu atau yang lain perlu menjadi satu kepastian. Sebab kondisi ini menurut saya menjadi perhatian yang harus serius. Karena itu jumlah simpanan itu harus disampaikan kepada semua para pendeta. Usul saya supaya dalam rapat pendeta misalnya dibicarakan dengan pendeta. Saya nggak heran dan kaget ketika membaca kemarin di rancangan amandemen PRT GKP. Salah satu ayat dari situ ada berbunyi supaya pensiun pendeta GKP menerima 70% dari gaji. Itu kan rumusan yang lama. Nggak tahu dari mana masuknya rumusan seperti itu misalnya ke dalam amandemen PRT. Jadi hal-hal seperti ini saya kira kita harus jadi sekarang berubah dan merumuskan bagaimana pensiun para pendeta yang ini ke depan. Nah itu kalau KLB misalnya mereka saya kira menabung di bank minyak kalau masalah. Bank minyak jadi ada pensiun ini bank minyak. Dan lain kita memberikan itu dengan serius. Jadi kita dengan pendeta yang aktif ini sekarang mohonlah menjadi perhatian itu kajian dan pensiun mereka pada hari-hari yang datang. Yang kedua, yang ketiga, kesan saya adalah bahwa GKP sebenarnya GKP dalam arti GKP sebagai institusi telah berubah pada tahun 2013 dan berlaku sepenuhnya 2015. Berubah dalam arti secara institusional, berubah dalam tata gereja dan PRT kita, berubah dalam dokumen-dokumen yang lain, tata pengembaraan, registra kita, dan lain-lain. Tetapi perubahan itu tidak disusul dengan perubahan individual, perubahan personal. GKP dalam perilaku para pendeta dan para pelayan di tengah-tengah jemaat dan jemaat masih tetap berperilaku seperti GKP yang lama, PRT yang lama. Sehingga sekarang banyak terjadi perbedaan-perbedaan dan kesimpulan. Itu saya kira satu persoalan yang besar juga bagi kita. Sehingga di berbagai tempat saya sekarang kadang-kadang juga merasa asing beribadah di GKP sendiri. Misalnya kita beribadah di satu tempat sudah ada 3 kali persembahan. Kita pergi beribadah di jemaat salah 4 kali lebih persembahan.
Kemarin ada usul 5 kali katanya, di mana itu kemarin? Enggak, saya kemarin ini 5 kali, harus mau 5 kali katanya. Kalau nggak salah di Gubernur Darat itu cuma yang tadi yang dibicarakan. Nah, saya ketemu kemarin ada orang Gubernur Darat. Mungkin di gereja kami akan ada persembahan kelima katanya. Untuk kebutuhan diakonnya kayak itu ya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya menunjukkan membuat GKP ini sedikit tidak begitu jelasnya. Tidak saya katakan tadi, kita telah berubah secara institusional, tapi tidak berubah secara personal dari individual kita. Nah, karena itu setelah apa yang dikemukakan oleh Lama Purba tadi, nah perlu sosialisasi dan internalisasi dari seluruh perangkat institusional yang kita miliki dengan dokumen-dokumen sehingga kita memahami apa, siapa, dan bagaimana GKP ini sebenarnya ke masa yang akan datang, sehingga kita bisa menemukan satu persekutuan dan saling memahami persekutuan yang akan sekira itu usul itu yang kalau dari saya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tadi sedikit tidak catatan masukan supaya sama prosedur terkait karena daya tahan bakat kaina kalau berorientasi kepada cuan nominalnya harus cepat itu.